Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farel Jonas Jacob, NIM C1001 dari Paralel 3, mata kuliah Teknologi Pembuatan Pakan Ikan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana memformulasikan pakan menggunakan aplikasi yang bernama WinFeed. Jadi pertama-tama pastikan kita sudah mendownload aplikasi WinFeed 2.8 di sini. Jadi bisa langsung saja kita buka, sehingga akan muncul seperti ini. Di aplikasi ini kita akan pilih New Formula with Blank Feed Store, di mana ini untuk yang baru ingin memformulasikan pakan karena kita belum menginput data-data dari bahan bakunya. Jadi bisa langsung saja kita klik dan akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini kita klik Go to yang di atas ke Feed Store. Nah, di Feed Store ini kita akan memasukkan bahan baku dan kandungan nutrisinya yang ada di dalam bahan baku tersebut. Jadi bisa langsung saja untuk bahan bakunya kita tambahkan dengan klik tanda plus yang hijau ini. Kita klik yang pertama di sini PMM. Nah, di PMM ini di bagian nutrisinya akan muncul dry matter edge yang berarti kita harus mengurangi dry matter edge ini kita mengurangi 100% dikurang dengan jumlah kadar air yang ada di PMM ini. Yang berarti ini dihitung dengan eh, kondisi kering. Jadi kita harus mengubah composition basisnya itu ke dry matter basis dulu. Nah, lalu kita ubah untuk PMM sendiri memiliki kadar air 9,43%. Jadi kita bisa tulis di sini yaitu sebanyak 90,67%. Nah, karena 100% dikurang dengan 9,43. Maaf, 57. 90,57%. Nah, kemudian kita masukkan nutrisi-nutrisi lainnya seperti serat, protein, abu, kadar lemak, dan BETN, dan juga energinya. Bisa kita klik dengan tanda panah yang merah ini. Untuk nutrisi selain kadar air bisa langsung aja diketik, dimasukkan angkanya berdasarkan data proximat yang udah kita ketahui. Nah, kalau sudah nanti akan muncul akan jadi seperti ini. Nah, ini sudah saya masukkan semua jumlah-jumlahnya. Kalau sudah dimasukin semua, selanjutnya kita akan eh, menginput harga dari setiap bahan baku. Namun sebelum menginput bahan baku ini, kita ubah dulu composition basisnya ke SFAT basis karena harga dari bahan baku ini terhitung dalam keadaan yang basah atau bukan keadaan yang kering. Jadi kita bisa ubah dulu. Lalu untuk PMM sendiri harganya itu adalah 15.000 per 1 kilo. Ya, kalau sudah berubah ini langsung saja kita ubah lagi ke dry matter basis. Sehingga harga yang tertera di bawah sini merupakan harga bahan baku yang kering. Nah, kalau kita udah menginput semua bahan baku dan nutrisi yang ada di dalamnya beserta harganya, bisa kita klik semua yang ada di sini. Kita checklist semua bahan bakunya. Pastikan dalam keadaan dry matter basis atau keadaan kering. Lalu bisa kita klik OK Go Back yang tanda checklist di sini. Nah, disinilah kita akan menentukan kadar kandungan setiap bahan baku yang akan kita buat berdasarkan targetnya. Jadi di sebelah kiri ini adalah komposisi yang akan kita gunakan dan di sebelah kanan ini adalah target yang kita tuju gitu. Nah, untuk targetnya dulu kita ingin membuat pakan dengan kandungan proteinnya itu sekitar 28
sampai dengan 29. Kemudian untuk syarat kasarnya itu kita ingin maksimal adalah 5. Kemudian dengan kadar lemak itu maksimal 6. Nah, ini merupakan bahan baku yang ingin kita buat seperti ini. Dan di sebelah kiri ini bahan-bahan tadi yang sudah kita tentukan, kita bisa masukkan jumlah minimal dan maksimalnya sehingga kita harus menentukan nih berapa banyak agar semua bahan baku ini ketika digabungkan itu akan sesuai dengan target kita. Nah, di sini yang sudah ada pastinya itu mineral mix, vitamin, metionin, lisin, PMC, fish oil, CPO, MCP, dan Aquabus ini sudah ditentukan jumlah maksimal dan minimalnya. Tinggal kita tentukan dari PMM, MBM, dan sebagainya. Di sini saya akan menggunakan PMM sekitar 10% hingga 15%. Ini sebagai tahap awalnya kita akan mencoba. Kemudian untuk MBM sendiri sekitar 10 sampai 15 juga. Kemudian SBM soybean mungkin juga sama, kita akan cek terlebih dahulu. Nah, untuk CGM sendiri kita samain aja dulu. Kemudian untuk gaplek, gaplek ini mungkin 5 sampai 10. 10. Kemudian pollard, nah tepung pollard ini karena kandungan proteinnya yang tinggi dengan harga yang murah mungkin bisa kita agak banyakin sekitar 20 sampai 30 mungkin. 20 sampai 30 dengan tepung terigu ini sebagai ini ya, serat kasar dan BETN bisa kita taruh di 5 sampai 10. Nah, jadi kita menentukan ini mungkin memang awalnya coba-coba tapi kita mempertimbangkan itu dari komposisi setiap bahan baku yang ada. Jadi kita bisa mengira dan menentukan kira-kira ketika semua bahan ini digabungkan, serat kasarnya itu tidak melebihi 5, proteinnya antara 28 sampai 29, dan kadar lemaknya tidak melebihi 6. Nah, kalau udah terisi semua seperti ini, bisa langsung saja kita klik bulat yang ini, yaitu formulate. Kita tunggu sebentar, dan ini adalah hasilnya. Dapat terlihat kalau serat kasar ini udah masuk kriteria karena di bawah 5. Tapi untuk proteinnya terlalu kelebihan dan kadar lemaknya juga berlebih. Jadi mungkin harus ada yang kita ubah dari komposisi bahan baku yang kita gunakan. Di PMM sendiri mungkin akan kita kurangin menjadi 10. Kemudian untuk MBM sendiri kita buat jadi 10 juga. Ini kita akan mengurangi protein di sini. Kemudian untuk SBM akan kita buat jadi 10 juga. Kemudian di CGM kita buat jadi 10 juga. Untuk gaplek ini di 5 sampai 8 bisa. Untuk tepung polar sendiri kita buat 25 mungkin ya. Jadi tengah-tengah 25, dan terigu akan kita buat di 5 sampai 8 juga. Nah, kita coba formulasi lagi. Oke, ternyata masih gagal ya karena protein dan kadar lemaknya ternyata masih kelebihan dari target. Jadi akan kita coba lagi. Kita akan coba turunin lagi eh, proteinnya. Mungkin dari PMM atau MBM gitu. Mungkin jadi 8, 8. Kita juga ubah jadi 8 dan 8. Oke, untuk terigu mungkin cukup di
5-8 dan polar 25 gaplek. Oke. Nah, kita coba lagi teman-teman. Oke, ternyata masih gagal karena kadar lemaknya yang berlebihan. Serat kasar dan proteinnya itu sudah sesuai. Jadi, gimana cara kita menurunkan kadar lemaknya ini? Kita bisa cek apa sih bahan yang kadar lemaknya tinggi. Jadi bisa kita kurangi dan kita tambahkan dengan bahan lain yang serat kasarnya lebih tinggi. Di sini mungkin bisa MBM-nya kita kurangi, MBM dan PMM-nya kita kurangi lagi. Jadi 7, juga 7. Dan SBM-nya mungkin bisa kita naikkan 11. Dan bisa kita coba lagi. Oke, ternyata masih belum. Kadar lemaknya masih di atas batas dan proteinnya ternyata malah kurang. Jadi kalau begitu, kita tidak bisa kurangi dari segi PMM dan MBM-nya. Dari terigunya bisa kita kurangin jadi 6. Jadi SBM-nya 10 ya. Jadi kita coba lagi. Oke, belum teman-teman. Masih sedikit lagi. Mungkin ada yang bisa kita kurangin atau kita tambahin lagi. Indeks gapleknya. Ini masih belum. Jadi gapleknya mungkin bisa kita kurangi ya. Semoga berhasil. Ya masih belum ternyata. Kadar lemaknya masih terlalu tinggi. Kita cek lagi kira-kira apa yang harus dikurangi. Jadi dari sini kita bisa tambahkan SBM-nya. Namun kita kurangi. Nggak cukup coba. Oke, ternyata malah berlebihan. Kita kurangi di bagian MBM-nya. Oke, mari kita lihat. Oke, sedikit lagi tampaknya. Bisa kita ini kita tambahkan di CGM-nya. Oke, nah kalau sudah tidak gagal berarti tandanya apa teman-teman? Kita sudah berhasil membuat formulasi pakan dengan bahan-bahan yang ada di samping kiri ini dan pakan yang kita buat targetnya di bagian kanan ini. Oke, langsung saja kita simpan, kita screenshot. Oke, kalau sudah demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan dengan bagaimana caranya kita membuat atau memformulasikan pakan dengan bahan-bahan yang ada dan target pakan yang ingin kita buat. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.